Halo Mbak Nanda, kita ini mau kemana sih? Hai, hari ini kita mau setup art instalasi di ulang tahunnya Pak OHD. Oh, itu di mana ya Mbak tempatnya? Kita ini jalan ke Magelang. Oke, Pak OHD siapa sih, Mas? Pak Wadi siapa ya? Oh, Pak sorry. OHD siapa? Pak Ohadi itu salah satu kolektor paling terkemuka di Indonesia. Kolektor seni, Oke. ya kolektor seni. Jadi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa display karya seni kita di ulang tahunnya beliau. Oke. Untuk acaranya berarti masih besok ya Mbak? Oh, acaranya besok, satu hari besok. Tadi bawa berapa banyak anggrek Mbak? Kita tadi bawa 30 anggrek. 30 anggrek 30 itu anggrek sama banyak banget tanaman hiasnya juga. Sama nanti kan kita pakai instalasi pakai kursi-kursi gitu toh. ya? Nah, nanti kita susun-susun sama si anggrek tersebut. Oke. Semisal nanti tiba-tiba ada yang minat mau beli gitu, dilepas nggak Mbak? Ya iyalah, dilepas Oh, dong. lepas. Oke. Nah, kita kan di sana akan masang art instalasi. Nah, aku mau jelasin apa sih perbedaan art instalasi sama dekorasi. Nih, Mas Bram bisa kasih penjelasan tuh tentang art instalasi. Oke, jadi gini, art instalasi itu sebenarnya lebih ke seni personal, seni ekspresi dari personal. Jadi art installation atau instalasi seni itu memang lebih ke genrenya adalah seni rupa, fine art. Nah, di dalam fine art kita itu memang mengeluarkan ekspresi pribadi atau ekspresi personal dari senimannya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh umpamanya pemilik acara atau bahkan pemilik tempatnya. Nah, itu benar-benar adalah otoritasnya si seniman atau si kreatornya itu untuk menampilkan sesuatu. Nah, tidak bisa diintervensi, intinya itu lebih ke personal dan sangat individual, kira-kira gitu kalau art installation. Nah, itu bedanya dengan dekorasi. Kalau seni dekorasi lebih kayak pesanan sih ya. Jadi tergantung siapa klien kita, lalu acaranya apa, bisa jadi acara ulang tahun, acara pernikahan, acara arisan pun seringkali juga didekorasi. Dan itu sangat tergantung klien dan tergantung budget juga biasanya. Untuk persiapannya art instalasi ini kita ada apa aja Mbak Ani? Kita tadi udah mendata beberapa tanaman dan anggrek bulan yang bakalan di display di sana. Terus kursi untuk pendukung instalasinya itu sih. Bawa banyak kursinya kah? Kurang lebih sih 16 kursi nanti yang akan di display dengan 30 plant anggrek bulan dan beberapa tanaman hias yang lainnya juga. Kalau kayak gitu tuh biasanya repot nggak sih Mbak? Untuk pendataannya sih enggak, cuman untuk persiapannya mungkin iya, karena kita harus cari tanaman yang layak untuk di display, terus yang kondisinya bagus dan sehat biar layak untuk di display gitu. Kalau dari Mbak Nandanya sendiri apakah ada kriteria tertentu? Harus apa yang harus di display, keadaannya gimana gitu, ada nggak? Kalau dari Mbak Nanda sendiri itu keadaannya yang penting harus sehat, daunnya bagus, nggak ada yang menguning, terus bunganya kuntumnya banyak dan terlihat fresh gitu. Jadi harus prima sekali ya? Iya, jadi kita nggak bisa sembarangan pilih anggreknya atau bunganya, jadi tetap harus dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebenarnya esensinya apa sih kita tuh pameran di OHD itu, pentingnya kita pameran di OHD itu apa? Baik, gini. Kalau karena Pak OHD itu atau Pak Hongjin ya, nama lengkapnya Pak Hongjin, Oi Hongjin. Pak Oi Hongjin itu memang salah satu kolektor paling terkemuka di Indonesia. Tidak hanya di Jogja loh, tidak hanya di Magelang. Pak OHD itu sudah menjadi salah satu rujukan bahkan untuk para kolektor-kolektor di ASEAN. Beliau ini kayak punya kelas gitu untuk mengajar para kolektor untuk membeli karya seni itu seperti apa. Bahkan se-ASEAN. Mungkin dia pernah jadi narasumber kalau nggak salah di Guangzhou Biennale di Cina. Itu salah satu narasumbernya Pak
Pak OHD sebagai kolektor yang menjadi rujukan untuk para kolektor-kolektor yang lain. Nah, ini menarik. Pada saat Mbak Nanda itu diajak untuk berkontribusi itu untuk ditampilkan karyanya di acara ulang tahunnya Pak OHD, itu menurutku jadi poin penting di mana Pak OHD bisa menghargai seni instalasi yang berbasis tanaman hidup. Karena setauku, karena aku punya banyak pengalaman di bidang seni dan event itu aku belum pernah lihat karya seni atau instalasi art installation itu yang berbasis tanaman hidup. Yang sering terjadi instalasi lebih ke found object, lebih ke karya-karya 3 dimensi yang digubah gitu. Kalau ini menurut aku ada tantangan tersendiri, dan itu mungkin yang dilihat oleh Pak OHD sebagai hal yang menarik dan pengen dia tampilkan di ulang tahunnya yang ke-86 ini. Kerennya di situ. Nah, kita udah nyampe lokasinya. Itu teman-teman udah pada nungguin di sana. Yuk kita jalan yuk. Udah jadi, sekarang jam 9, kita molor berapa? 2 jam, 3 jam. Sampai jumpa besok.